Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, azizil hafar, muqawwirul laila 'alan nahar, tadhkiratan lil qulub wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Qala Allahu azza wa jalla, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah, mari kita merenung kehidupan yang kita jalani sekarang ini, karena satu saat kita akan pindah tempat. Berapa banyak orang-orang yang kita lihat, bahkan kita bersama mereka. Ada almarhum Bapak Kiai Abdi Manaf, ada Bapak Kiai Abdul Halim, dan beberapa tokoh agama. Ternyata semuanya sudah meninggalkan kita, yang satu saat cepat atau lambat kita pun akan berangkat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang wajib untuk kita ketahui bersama. Kenapa? Karena hidup ini singkat, sementara ajal dekat. Dan kita ini hanya kumpulan hari-hari. Yang disebutkan oleh seorang ulama besar, Al-Hasanul Basri, beliau menyatakan, ya bena Adam, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yawmun dhahaba ba'du. Wahai anak Adam, engkau itu adalah kumpulan hari-hari. Apabila sehari berlalu, maka bagian dari harimu telah hilang. Itulah hidup yang satu saat kita akan mati. Dan ingat bahwa mati ini merupakan babak baru dari kehidupan yang kedua. Itu kehidupan yang sebenarnya. Karena itu tidak benar kalau ada orang mengatakan, alhamdulillah sudah meninggal, sudah istirahat. Istirahat kemana? Tenang wes, iya wis mati. Padahal di kehidupan yang kedua ini ada satu kehidupan yang jauh lebih mengerikan, terutama bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak mengenal agama, orang yang tidak perhatian kepada sunnah Nabi. Maka kehidupan yang kedua merupakan kehidupan yang mengerikan. Karena itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita dianjurkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Yang kedua, kita dianjurkan untuk ikhtiar semaksimal mungkin melakukan beragam kebaikan dalam kehidupan dunia ini. Yang ketiga, kita dianjurkan untuk pasrah, yang istilah agama disebut dengan tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Karena barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi.
Kemudian yang ketiga, yang keempat, kita harus menerima putusannya Allah. Begitu seseorang melakukan 4 hal ini, pasti keputusannya baik. Anda tidak usah khawatir, tidak usah susah, tidak usah gelisah. Asal Anda banyak berdoa, Anda berikhtiar, Anda bertawakal kepada Sang Pencipta langit dan bumi ini, kemudian keputusannya pasti baik. Karena itu pada kesempatan pagi hari ini kami akan tampilkan satu doa ya. Ini coba diperhatikan. Doa ini biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini berisikan perlindungan dari 4 bahaya laten. Apa isi doa itu? Allahumma janibni munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan aku dari kejelekan-kejelekan akhlak, kejelekan-kejelekan amal, kejelekan-kejelekan hawa nafsu, dan kejelekan-kejelekan penyakit. Maksudnya penyakit fisik ini. Minta perlindungan kepada Allah dari 4 hal ini. Maka pada pagi hari ini kami akan rinci walaupun singkat agar kita bisa merenungi isi doa Nabi. Yang pertama, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan akhlak. Kita tahu bahwa akhlak ini misinya Nabi Muhammad. Jadi tidak benar ya kalau ada orang orientalis barat mengatakan bahwa Islam destroyer, Islam ekstremis, Islam yang di tangannya ada pedang, di sebelah kirinya ada Quran. Barang siapa yang tidak mau beriman dengan Quran, pedang yang berbicara, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Tapi Nabi menampilkan akhlak. Innama bu'istu li'utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke dunia ini tidak lain untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti yang luhur. Tidak cukup dengan itu, Allah membuktikan bahwa ketika Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terindah di muka bumi ini, Allah menghiasi diri beliau ini dengan akhlak, dengan budi pekerti yang luhur. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika Allah melihat manusia sejagat ini ya, Allah melihat siapa manusia yang paling baik. Ternyata pilihannya kepada Nabi Muhammad. Kemudian Allah melihat lagi siapa yang berhak mendampingi manusia mulia ini. Ternyata para sahabat Nabi. Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yabsul kadhib. Sebaik-baik kurun ini, kata Nabi, kurunku. Maksudnya beliau dengan para sahabat. Setelah itu tabi'in. Setelah itu tabi'in. Setelah itu yafsul kadhib. Beragam kedustaan yang ada di muka bumi ini. Kemudian Allah melihat lagi, siapa sih orang yang terbaik setelah para sahabat ini? Ternyata mereka yang mengikuti jejaknya para sahabat.
yaitu para tabi'in. Setelah itu siapa? Orang-orang soleh yang mengikuti jejak mereka. Maka Nabi dihiasi dengan akhlak. Karena itu Allah memuji dengan pujian yang luar biasa. Wa innaka la'ala hulukin azim. Engkau Muhammad punya perangai budi pekerti yang amat luhur. Bagaimana coba kita lihat akhlak Nabi ketika berhadapan dengan musuh-musuh Allah, dengan orang-orang kafir. Bagaimana akhlak Nabi dengan teman, dengan tetangga, kepada sesama, terutama akhlak Nabi kepada para sahabat-sahabatnya. Bahkan akhlak Nabi kepada hewan. Subhanallah. Maka hiasi diri Anda dengan akhlak budi pekerti yang luhur. Kenapa? Karena yang memberatkan timbangan besok di hari kiamat adalah akhlak. Sebagaimana Nabi menyatakan, ma min syai'in athqala fi mizanil abdil mu'min yaumal qiyamah min husnil huluqi. Wa inna allaha yubghidul faqisal badiyah. Tidak ada satu amalan bagi seorang muslim yang bisa memberatkan timbangan besok di hari kiamat kecuali akhlak budi pekerti yang luhur. Dan Allah itu benci kepada orang yang kejih mulutnya dan kejih kelakuannya. Kita ambil satu contoh saja. Akhlak Rasulullah kepada orang Badui. Bayangkan, orang Badui ini orang desa yang tidak ngerti tata krama. Nabi ketika sendirian, waktu itu didatangi oleh orang Badui, orang desa yang sangat kolot ya. Dia mengatakan, ya Muhammad, berikan kepadaku apa yang telah Allah berikan kepadamu. Dia minta uang maksudnya. Caranya salah. Dia tarik serban Nabi ini sampai berat. Apakah Nabi terus marah-marah? Tidak. Karena Nabi tahu orang ini tidak paham. Orang ini tidak ngerti, orang Badui, orang pegunungan. Orang yang memang akhlaknya kasar. Apa kata Nabi? Seandainya aku punya, aku akan berikan. Untuk apa? Itu sampai di lehernya itu ada bekas tarikan. Sampai berbekas. Tapi Nabi pun tidak marah. Kemudian dia diberitahu. Kemudian bagaimana akhlak Nabi ketika berhadapan dengan orang desa. Ini kan repot banyak. Orang-orang pegunungan yang SDM-nya rendah sekali ya. Dia tiba-tiba kencing di pojokan masjid. Para sahabat jelas marah. Semua orang pasti marah. Ini jelas orang kurang ajar. Tapi Nabi dengan kasih sayangnya, ketika orang-orang mau mukuli orang ini, Nabi mengatakan, "Dak, biar mereka sampai tuntas kencingnya." Dikhawatirkan nanti kalau sampai dipukuli, maka akan karat-karit, kencing ini tidak karu-karuan, malah najisnya tambah banyak. Maka Nabi menganjurkan untuk mengambil ember untuk menyiram kencing ini. Nabi dengan tenang mengatakan bahwa masjid ini bukan tempat najis seperti ini, tapi tempatnya orang sholat, orang zikir. Orang itu merasa puas terhadap bimbingan Nabi. Kenapa? Karena akhlaknya. Subhanallah. Karena itu, monggo bapak-bapak dan hadirin, kita hiasi diri kita dengan
akhlak terutama kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, jangan suudzon. Payah ya kalau orang itu sudah suudzon, apalagi suudzon kepada Allah. Kenapa ya Allah itu kok enak ya, rezekinya gampang, iki aku wis nyambut gawe mulai isuk sampai bengi seperti ini. Di balik itu pasti ada hikmah yang kita sendiri tidak tahu. Atau kita melihat ada orang kecelakaan, ya padahal orangnya baik. Seperti barusan ini siapa? Ustadz Romli misalnya. Memang mengerikan. Hampir 1 bulan tidak sadar. Berujung juga dengan kematian. Kita tidak tahu. Mungkin di balik itu ada hikmah untuk menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat. Karena beliau berangkat dari rumahnya ke Al-Huda ini untuk mengumandangkan azan. Allah mungkin dengan kasih sayangnya akan menghapus semua dosa-dosa. Seperti itu. Jangan suudzon kepada Allah. Bahkan kita dianjurkan suudzon kepada diri sendiri. Kepada Allah harus husnudzon. Ini akhlak. Kemudian akhlak kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, sebagai panutan. Apa yang menjadi kebiasaan beliau, monggo kita praktekkan. Apa kebiasaan Nabi? Oh, ternyata Nabi ini kalau malam selalu bangun untuk melaksanakan sholat tahajud. Ya, kita berusaha. Nabi ini membiasakan diri poso Senin Kemis. Ya, kita berusaha untuk poso Senin Kemis. Rasulullah itu tidak pernah sholat di rumahnya kecuali sholat sunnah. Begitu sholat wajib selalu di masjid. Ya, kita berusaha. Maka kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW dengan izin Allah. Ini akhlak kepada Nabi. Kemudian akhlak kepada sesama, kita dianjurkan untuk menolong orang lain. Wajah berseri-seri, jauh dari kedengkian. Memang kita harus usahakan, Pak. Karena manusia ini punya sifat dengki ya. Terutama yang sama profesinya. Jangankan kelas podomu balik ya. Kadang-kadang orang iri sampai sebagian harus dicoret karena tidak senang. Wah, ini saingan, dianggap saingan. Kalau kita ini sudah segojangan nih, Pak, sering kali di beberapa tempat, di Probolinggo, di sini, astagfirullah. Itu sifat manusia, tapi kita berlindung kepada Allah min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari kejahatan pedengki apabila dia melakukan kedengkian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Karena itu kalau ada sifat dengki ini, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, bersihkan hatiku. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Jangan engkau jadikan kedengkian kami kepada saudara-saudara kami. Supaya hati ini bersih. Itu akhlak. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal a'mal. Berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amal. Kejelekan amal ini disebabkan 2 hal, Pak ya. Yang pertama, amal itu jelek walaupun kelihatannya baik. Kalau berangkatnya bukan karena Allah. Sholat, wah ini amalan yang sangat tinggi sekali. Tapi begitu sholatnya karena ingin dilihat manusia, maka ini akan menjadi jelek. Bahkan ada ancaman, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un.
Celaka orang yang sholat, yang mana mereka lalai dari sholatnya, dan mereka yura'un, mereka riya, bukan karena Allah. Ini akhirnya jadi jelek. Walaupun amalan itu baik, sedekah misalnya, baik enggak? Baik. Tapi bukan karena Allah jadi jelek. Orang nolong orang lain, luar biasa pahalanya. Tapi ternyata ada tendensi supaya mendapatkan pujian, supaya orang mengagumi, maka jadi jelek nanti. Kemudian amal itu tidak dikatakan soleh. Yang kedua, kalau amalan ini tidak sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berzikir. Zikir ini kan luar biasa ya. Ala bidzikrillahi tatma'inul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Tapi salah zikirnya. Zikir sambil jingkrak-jingkrak, zikir sambil berjoget. Zikir seperti yang kita lihat di medsos ya. Mengerikan sekali ya. Ada orang zikir, apa ini? Siapa yang menyuruh seperti itu? Apakah Nabi berzikir dengan cara itu? Padahal amalan ini baik kan, zikir, masya Allah. Zikir ini wala zikrullahi akbar. Zikir kepada Allah sesuatu yang paling ampuh, paling besar. Tapi sayang tidak cocok dengan contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini menjadi amalan yang jelek. Allah karim. Karena itu dua hal ini harus kita tanamkan. Yang pertama, amalan yang kita lakukan harus ikhlas. Yang kedua, amalan yang kita kerjakan harus sesuai dengan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amal. Kemudian yang ketiga, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu. Hawa nafsu dituruti seperti anak bayi. Seperti bayi. Bayi turut ono misalnya. Dia akan nyusu terus. Sampai SMP nyusu nang ibu. Ayah ya. Harus dihentikan ya. Dan hawa nafsu ini ada pada jiwa manusia. Yang Allah katakan hawa nafsu itu la ammaratun bisu, selalu mengajak kepada jalan kejahatan. Bayangkan, banyak di antara kita yang mendengar as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik ketimbang tidur, tapi mereka malah tambah mancal kemul. Kenapa? Engkau disik sampai bangun jam 6 baru sholat subuh. Dan itu bukan sekali dua kali. Apa ndak nuruti nafsu? Nuruti nafsu. Nafsu manusia ini kan arahnya kepada nggak benar. Nah, begitu kita tekan nafsu ini untuk taat kepada Allah, Allah akan merubah nanti menjadi nafsu lawamah. Ada rasa menyesal. Kemudian kita berusaha semaksimal mungkin untuk menundukkan nafsu demi ketaatan kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan nafsu mutmainnah. Nah, kalau sudah mendapat nafsu mutmainnah ini enak sudah, nyaman hidup ini. Bahkan Allah menyatakan seperti yang kami baca di rakaat pertama tadi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh.
dan masuklah ke dalam surga. Karena itu kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan nafsu kita. Ya, memang harus terus berperang ya, karena nafsu ini ada di dalam hati. Yang di situ setan tidak mungkin akan merasa letih ya. Kita yang letih kadang-kadang. Setan tidak pakai letih, tidak pakai tidur. Setan terus akan memantau. Begitu kita lalai dari mengingat Allah, maka nafsu kita akan dipatuk oleh setan. Sebagaimana Nabi menyatakan, inna syaitan wadi'un khatmahu ala qalbi bani Adam fa indakarallaha khanasa wa inna siyallaha altaqama qalbah. Sesungguhnya setan ini mempunyai suntikan yang disuntikkan di hati anak Adam. Kalau dia zikir kepada Allah, setan mundur. Tapi apabila dia terlalaikan, banyak melakukan kemaksiatan, maka hati ini dipatuk sehingga dia jelek hawa nafsunya menjadi nafsu amarah. Na'udzubillah. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir, berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan penyakit. Sekarang ini mohon maaf, penyakit beragam ya. Allah Karim, kalau kita lihat penyakit yang mendominasi di masyarakat ini adalah dua Pak ya. Yaitu penyakit, bukan penyakit sebetulnya, serangan jantung. Enggak ono apa-apa, tiba-tiba geblak mati. Seperti yang kita lihat teman-teman kami, terutama putranya Pak Ambar Sutuh. Saya berpikir ya, Pak Ambar dan Bu Ambar ini adalah sosok orang yang sehat. Pak Ambar sama Bu Ambar ini matinya tua semua. Begitu anak-anaknya semua mati muda. Teman-teman kami mati, di bawah kami mati, semua mati. Bahkan anaknya Pak Samsul itu masih cucunya Pak Ambar mati. Habis sadar, pok mati. Ada yang mengatakan itu serangan jantung. Ini yang mendominasi banyak di masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Penyakit yang banyak itu. Stroke, Pak. Hati-hati sampean. Saya tidak meden-medeni. Begitu kena stroke, Allah Karim, Anda akan down sudah. Anda tidak, kecuali orang yang kuat imannya ya. Ya mudah-mudahan kita jauh sampai kena stroke, Allah Karim. Kena stroke itu langsung sudah kelenger. Tidak bisa apa-apa. Dan penyakit yang mendominasi sekarang ini terbanyak apa? Yang ketiga adalah diabetes. Tidak usah tua dulu, kadang masih muda kena diabetes. Ada apa ini? Mungkin pola hidupnya keliru, pola makan yang keliru. Senengane isu-isu ngombe stroke. Tidak ya. Atau mungkin dia jarang berpuasa. Maksudnya puasa sunnah. Padahal Nabi menyatakan sumu tasihu, puasalah kamu akan jadi sehat. Mana yang puasa? Muangan sawakur. Subhanallah. Padahal kita tahu al-bitnatu aslud da' wal hamyatu ra'sud dawa. Perut besar ini sarangnya penyakit. Cara mengobati dengan mengurangi makan. Karena itu banyak orang-orang yang kena 3 penyakit ini secara umum. Pertama serangan jantung, yang kedua adalah stroke. Si fulan dan apa-apa tidak bisa melakukan stroke. Kemudian yang ketiga adalah diabetes. Nah, kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan penyakit ini.
Semua memang dari Allah ya. Tapi kalau kita bisa mengatur pola hidup, pola makan, maka insya Allah kita akan hidup sehat, baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan nanti di alam akhirat. Demikian saya kira yang perlu kami sampaikan. Tadi disinggung masalah sholat, karena sholat termasuk yang nanti bisa pertama kali. Orang yang mau melaksanakan sholat, saya dengar atau saya lihat di kanan kiri atau di manapun kita sholat, yang pertama kadang mengucapkan Bismillah dulu. Yang kedua membaca ta'awudz. Yang ketiga ada yang mengucapkan usul. Terus ada yang